Sebagai kekhalifahan Islam dengan peradaban termaju pada masanya, dan juga merupakan negara paling makmur di Eropa saat itu, kekhalifahan Islam di Spanyol banyak sekali menghasilkan beberapa kebudayaan dan temuan yang sangat berpengaruh di dunia. Oleh karena itu kita akan membahas beberapa penemuan yang ditemukan pada masa kekhalifahan Islam di Spanyol. Spons anestesi, diciptakan oleh Al-Zahrawi dan Ibnu Zuhar. Menggunakan spons yang dibasahi obat-obatan narkotika dan menempelkannya pada wajah pasien. Para dokter muslim ini adalah orang pertama yang menggunakan spons anestesi. Ligatures, meskipun sudah ditemukan di Yunani kuno, kemudian dijelaskan dalam karya Al-Zahrawi, 936-1013 Kitab Al-Tasrif, salah satu buku paling berpengaruh dalam pengobatan modern awal. Menjelaskan proses melakukan pengikatan pada pembuluh darah. Lithotrite, diciptakan oleh Al-Zahrawi. Oksida merkuri, pertama kali disintesis oleh Abu Al-Qasim Al-Qurtubi Al-Majrifi abad ke-10. Operasi migren, pertama kali dilakukan oleh Al-Zahrawi, 936-1013. Metode Kocher awal dan posisi Walter, Kitab Al-Tasrif karya Al-Zahrawi menggambarkan apa yang kemudian dikenal sebagai metode Kocher untuk mengobati dislokasi bahu dan posisi Walcher dalam bidang kebidanan. Pengobatan kutil pertama kali dijelaskan oleh Al-Zahrawi. Pengobatan hidrosefalus pertama dilakukan oleh Al-Zahrawi. Jam mekanis yang digerakkan oleh air dan beban oleh para insinyur muslim Spanyol sekitar tahun 900 dan 1200. Menurut sejarawan Wilduran, perangkat mirip jam tangan ditemukan oleh Ibnu Firnas. Oud Andalusia, Abu El Hasan Ali Ibn Nafi, 789-857, seorang musisi terkemuka yang pernah berlatih di bawah bimbingan Ishaq Al-Mausili, W. 850, di Baghdad dan diasingkan ke Andalusia sebelum tahun 833 M. Dia dipuji karena menambahkan senar kelima pada oudnya dan mendirikan salah satu sekolah musik pertama di Cordoba. Abad ke-14. Peralatan Hispano-Moresque, ini adalah gaya tembikar Islam yang dibuat di Arab Spanyol, setelah bangsa Moor memperkenalkan dua teknik keramik ke Eropa, kaca dengan lasir timah putih buram, dan lukisan dengan kilau logam. Peralatan Hispano-Moresque dibedakan dari tembikar susunan Kristen berdasarkan karakter dekorasinya yang Islami. Jam matahari sumbu kutub, jam matahari awal berbasis simpul dengan garis jam lurus menunjukkan jam yang tidak sama, juga disebut jam sementara, yang bervariasi menurut musim, karena setiap hari dibagi menjadi 12 segmen yang sama. Dengan demikian, jam kerja menjadi lebih pendek di musim dingin dan lebih lama di musim panas. Ide penggunaan jam dengan durasi waktu yang sama sepanjang tahun merupakan inovasi Abu Hasan Ibn Al-Satir pada tahun 1371, berdasarkan perkembangan trigonometri sebelumnya oleh Muhammad Ibn Jabir Al-Harani Al-Batani Al-Batekni. Ibn Al-Satir menyadari bahwa menggunakan genomon yang sejajar dengan poros bumi akan menghasilkan jam matahari yang garis jamnya menunjukkan jam yang sama pada setiap hari sepanjang tahun. Jam matahari miliknya adalah jam matahari sumbu kutub tertua yang masih ada. Konsep ini kemudian muncul di jam matahari barat setidaknya sejak tahun 1446. Abul Qasim Khalaf Ibn Al-Abbas Az-Zahrawi atau Al-Zahrawi, Madinatus Zahra, 936-1013, dikenal di barat sebagai Abul Qasis, adalah salah satu pakar di bidang kedokteran pada masa Islam abad pertengahan. Karya terkenalnya adalah Al-Tasrif, kumpulan praktik kedokteran yang terdiri atas 30 jilid. Abul Qasim lahir di Zahra, yang terletak di sekitar Cordoba, Spanyol. Di kalangan bangsa Moor Andalusia, dia dikenal dengan nama Al-Zahrawi. Al-Qasim adalah dokter kerajaan pada masa Khalifah Al-Hakam II dari Kekhalifahan Umayyah. Abbas bin Firnas 810-887 AD, juga dikenal sebagai Abbas Abu Al-Qasim bin Firnas ibn Wirdas Al-Takurini, adalah seorang polimatik Andalusia, seorang penemu, fisikawan, kimiawan, teknisi, musisi Andalusia dan penyair berbahasa Arab. Sering dikatakan keturunan Berber, ia lahir di Izenren Onda, Al-Andalus, sekarang Ronda, Spanyol, tinggal di Kekhalifahan Cordoba, dan dikenal karena berupaya melakukan penerbangan. Kawah Ibn Firnas di bulan dinamai untuk menghormatinya, serta bandar udara Ibn Firnas di Baghdad.
Salah satu jembatan di sepanjang Sungai Guadalquivir di Cordoba juga dinamai untuk menghormatinya.